Barcelona pulangkan Eric Garcia, Pep Guardiola patah hati. Garcia akan bergabung ke Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Kontrak Garcia di Manchester memang akan berakhir pada 30 Juni 2021 atau akhir musim ini. Eric Garcia akan bergabung dengan Barcelona pada musim panas dengan status bebas transfer telah dikonfirmasi, tulis Romano dalam akun Twitternya. Jurnalis Sky Sport itu juga menyatakan kalau Garcia akan mendapatkan kontrak selama 5 tahun di Barcelona atau sampai tahun 2026. Pernyataan Romano tersebut rupanya juga dibenarkan oleh pelatih Manchester City Pep Guardiola. Dalam sebuah wawancara dengan Gol Internasional yang dilansir bolasport.com, Guardiola secara eksplisit menyebut Garcia akan bermain dengan Barcelona musim depan. Dia akan bermain di Barcelona dan dia bukan pemain biasa, dia adalah pemain top. Dia tidak terpilih dalam 2 pertandingan terakhir dan hal itu membuat saya sedih, ujar Guardiola. Itulah mengapa sulit bagi semua manajer ketika Anda memiliki squad. Anda tidak bisa membayangkan apa artinya. Tutur Guardiola melanjutkan. Guardiola juga menyebut Garcia layaknya anak laki-laki yang dia sayangi. Eric Garcia seperti seorang putra bagi saya. Dia adalah seorang pria yang musim lalu setelah lockdown adalah bek tengah terbaik kami, kata Guardiola. Kehadiran Ruben Dias dan kembalinya performa terbaik John Stones mungkin menjadi alasan Garcia memutuskan untuk hengkang dari Manchester City. Pep Guardiola pusing mau pasang Aguero. Pep Guardiola menegaskan dirinya bakal menurunkan Aguero secara periodik guna meningkatkan bench sharpness-nya. Hanya saja yang malah pusing bagaimana menempatkan striker Argentina itu. Mantan penyerang Atletico Madrid itu melewatkan awal musim setelah operasi lutut dan kemudian kembali diperumit oleh masalah lebih lanjut di sendi itu, cedera hamstring dan karena virus corona. Dia kembali beraksi sebagai pemain pengganti melawan Borussia Mönchengladbach pada hari Rabu sebelum dia diberi waktu 61 menit melawan The Hammers. Kami ingin membantu Sergio Aguero, tetapi pada saat yang sama, Raheem Sterling, Phil Foden, dan Bernardo Silva tidak bermain. Saya mencoba menanganinya agar semua orang terlibat dan menjadi bagian penting tim ini, kata Guardiola. Sergio Aguero cedera selama 1 tahun, itu waktu yang lama. Dia memainkan 2 atau 3 pertandingan dan kemudian cedera lagi dan absen. Pep Guardiola lalu berharap betul agar Sergio Aguero bisa lebih bersabar. Ia menegaskan bahwa Manchester City sangat membutuhkan tenaganya dalam waktu dekat. Saya selalu berpikir kami membutuhkan dia musim ini. Di momen yang tepat, karena dia memiliki bakat dan kualitas khusus, dia akan membantu, ujar Pep lagi. Tapi kami tidak membantah bahwa dia butuh waktu. Mungkin dia akan bermain 50-60 menit dan itu bagus untuk kakinya. Dia harus terus berlatih dengan baik dan menjadi positif. Saya tahu Sergio sangat penting bagi kami. Dia orang paling penting untuk klub ini. Dia mencetak gol paling penting. Dia bagian dari semua kesuksesan. Prediksi Manchester City versus Wolverhampton. Pemimpin klasemen Manchester City akan menjamu peringkat 12 Wolverhampton di Etihad Stadium dalam lanjutan kompetisi Premier League 2020-2021, Rabu 3 Maret 2021. City bertekad melanjutkan tren kemenangan mereka. Akhir pekan kemarin, City menang 2-1 menjamu West Ham lewat gol-gol Ruben Dias dan John Stones. Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez masing-masing merancang 1 assist. Pasukan Josep Guardiola pun mencatatkan 20 kemenangan beruntun di semua ajang. Sementara itu Wolverhampton meraih hasil imbang 1-1 di markas Newcastle. Mereka sukses mencuri 1 poin di St James Park berkat gol penyama kedudukan Ruben Neves pada menit 73. City kini telah mengumpulkan 62 poin dari 26 pertandingan. City unggul 8 poin atas Manchester United yang memiliki 50 poin di tangga kedua. Ederson, Zinchenko, Dias, Stone, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Foden, Sterling, Bernardo Silva diperkirakan akan mendapatkan kepercayaan dari Guardiola sebagai starting 11 untuk bungkam Wolverhampton. Sementara Patricio, Sainz, Quadi, Den Donker, Johnny, Moutinho, Neves, Semedo, Neto,
Willian Jose, dan Traore siap diturunkan Wolverhampton untuk hadapi Dutch Citizen yang sedang on fire. City tak terkalahkan dalam 27 laga terakhirnya di semua kompetisi. City mencatatkan 8 clean sheet dan cuma kebobolan total 3 gol dalam 11 laga terakhirnya di Premier League. City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 dari 7 laga kandangnya terakhirnya di Premier League. Wolverhampton tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di Premier League. Wolverhampton cuma menang 1 kali dalam 8 laga tandang terakhirnya di Premier League. Wolverhampton selalu kebobolan 1 gol dalam 3 laga tandang terakhirnya di Premier League. Prediksi skor akhir, Manchester City 2-1 atas Wolverhampton. Man City sudah tunjukkan tanda-tanda tim top. Manchester City harus berjuang ekstra untuk menundukkan perlawan West Ham pada duel teranyar Premier League 2020-2021, Sabtu 27 Februari 2021 kemarin. Kali ini Man City hanya menang dengan skor tipis 2-1. West Ham benar-benar merepotkan, tapi ini sekaligus jadi bukti bahwa Man City benar tim luar biasa. Apa kata Stones? Pertama-tama Stone menegaskan bahwa tidak satupun pemain Man City yang mengharapkan pertandingan bakal mudah lawan West Ham. Mereka tahu West Ham lawan yang alot dan terbukti Man City benar-benar kesulitan. Kami tahu kami akan menghadapi perlawanan. Pujian untuk West Ham dan persiapan mereka. Kami harus berjuang ekstra dan mereka benar-benar membuat pertandingan berjalan sulit bagi kami. Ujar Stone kepada Gol Internasional. Kami sedikit lesu setelah kebobolan di ujung babak pertama, tapi kami harus menunjukkan karakter dan pengalaman kami. Kami bangkit di babak kedua dan berjuang seperti yang biasa kami lakukan. Kali ini gol Man City datang dari pasangan bek tengah mereka. Stone mencetak 1 gol di antaranya dan dia memuji kontribusi rekan-rekannya secara menyeluruh. Man City pun membuktikan kualitas mereka sebagai tim top dengan menundukkan lawan alot dan tetap meraih kemenangan. Saya merasa kami bermain dengan segenap hati, benar-benar berjuang, dan kerja defensif dari semua pemain luar biasa. Sambung Stones. Saya merasa inilah tanda-tanda tim hebat, dan semoga hal-hal baik akan segera tiba. Dua legenda AC Milan berinkarnasi di Manchester City. Keajaiban AC Milan ialah pernah memiliki legenda Paolo Maldini dan Alessandro Nesta di masa lampau. Beralih ke masa kini, siapa sangka dua bek terbaik dunia itu kini berinkarnasi di raksasa Liga Inggris Manchester City. Duet Maldini dan Nesta begitu luar biasa karena sulit untuk ditembus berbagai skuad lawan. Namun ciri khas pertahanan ala bek asal Italia harus berakhir ketika keduanya putuskan gantung sepatu. Tak ada yang tahu pola permainan spektakuler dari jenderal legendaris lini belakang AC Milan itu pun muncul di Liga Inggris. Malahan hebatnya lagi, Manchester City sukses dapatkan titisan keduanya yang langsung bantu raih 20 laga kemenangan beruntun. Tanpa diduga, dua legenda tim asal Milan itu justru muncul dalam diri Ruben Dias dan John Stone. Alasannya, kedua bek ini tampil begitu membanggakan ketika Manchester City meraih kemenangan kontra West Ham di Liga Inggris. Ketika ditanya soal relasi di lapangan bareng Dias, Stone pernah berkata, "Suatu saat paling hebat bisa berada satu tim dengannya. Kami berdua sama-sama tampil apik di lapangan hingga sukses raih clean sheet." Ujarnya dilansir Manchester Evening News. Sangat tak mudah bermain bersama di tim sekaliber Man City dan tinggalkan jejak luar biasa. Semua ini berkat dia. Saya sangat menikmati permainan ini bersamanya dan berharap kerjasama yang panjang di masa depan. Tutupnya. Berkat Ruben Dias dan John Stone yang jadi rekarnasi ex-AC Milan Maldini Nesta, Manchester City kini kian sulit terhentikan rebut gelar juara Liga Inggris. Apakah tim besutan Guardiola akan mengulang kejayaan tim asal Italia itu? Mungkin saja.